Halo teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial gantungan kunci dari kain perca model bunga seperti ini. Kita manfaatkan kain perca di rumah yuk. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu dua macam kain polos dan kain batik. Nah, di sini saya punyanya perca kain batik ya, teman-teman. Nah, kebetulan batik yang saya punya ini adalah batik khas Kutai Timur, yaitu batik Wakaroros. Motifnya seperti ini. Selanjutnya siapkan juga beberapa manik-manik. Nah, karena ini motifnya batik, jadi manik-maniknya saya sesuaikan dengan batik ya yang cocok. Jadi pakai manik-manik etnik. Kemudian ada gantungan kunci dan hiasan lainnya. Oh ya, jangan lupa ada ini saya pakai kancing ya untuk hiasan tengah bunganya. Selanjutnya ada tali elastis. Nah, itu biasanya bekasnya, bukan bekas sih, maksudnya itu dulu sisa dari bikin tali masker ya. Masih ada. Nah, itu bisa kita gunakan. Dan yang kertas dua itu tadi adalah ukuran pola lingkaran kira-kira sekitar 7,5 cm dan 8,5 cm. Untuk yang ukuran 7,5 cm itu kita gunakan sebagai pola bunganya ya, teman-teman. Untuk yang agak besaran tadi adalah pola daun di bagian belakang atau kain polosnya. Nah, ini saya gunakan cara cepat untuk menggunting kainnya. Jadi daripada kita gunting satu persatu, kain percanya bisa kita lipat seperti ini. Kebetulan kain perca yang saya punya ini dia agak gedean ya, jadi enak bisa dilipat sesuai dengan jumlah dari kain yang akan kita gunakan. Nah, karena ini untuk bikin bunga, jadi dia membutuhkan 5 lembar kainnya. Selanjutnya kita gunting. Nah, selanjutnya kita potong juga untuk kain polosnya, itu hanya 2 lembar saja. Nah, seperti ini. Yang kain motifnya ada 5 lembar. Selanjutnya kain motif kita lipat seperti di video, teman-teman silahkan ikutin ya. Jadi tinggal lipat seperti itu, kemudian kita jahit di bagian tepinya. Jangan terlalu ke tepi, tapi jangan juga terlalu ke dalam. Nah, ini gunanya nanti kalau udah sampai di ujung kita serut ya. Jadi nanti dia akan membentuk sebuah kelopak. Step selanjutnya langsung kita sambung dengan kain motif yang lain. Jadi nggak perlu kita potong benangnya, langsung kita sambung. Nah, kita lipat seperti yang tadi ya. Nah, di sini supaya rapi, biasanya kan itu ada yang terlipat 2 lapisan ya. Nah, yang 2 lapisan ini yang bagian yang saya jahit dahulu. Maksudnya itu sebenarnya nggak ngaruh sih ya, cuma biar rapi aja gitu. Karena kalau terbolak-balik itu bagi saya kayak agak lain. Nah, bisa teman-teman dilihat di videonya. Dan untuk selanjutnya kita jahit semua kain motif lingkaran tadi. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Sejumlah 5 lembar. Nah, selanjutnya kita gabungkan dengan kelopak di sebelahnya. Untuk yang kain polosnya tadi kita tempel di bagian belakang. Usahakan posisi bunganya itu di antara 2 kelopak ya. Jadi nanti bagian polosnya itu akan terlihat dari depan. Kalau kita sejajarkan dengan kelopak yang di depannya itu kurang nampak ya. Walaupun memang ukurannya yang polos itu agak lebih besar. Oh iya, teman-teman kalau bikin seperti ini tuh nggak harus pakai kain batik ya. Jadi kalau teman-teman punya perca di rumah yang udah nggak kepake, bisa kita gunakan membuat seperti ini. Jadi boleh kain motif bintik-bintik, polkadot, garis-garis, yang penting yang tersedia di rumah ya. Nah, ini di bagian tengah saya sematkan kancing kayu. Nah, karena dia ada tulisannya, jadi teman-teman harap berhati-hati karena diusahakan nggak terbalik ya tulisannya, karena mengurangi estetik.
Selanjutnya ini saya potong tali elastis, ini nggak ukur sih, jadi dikira-kira aja. Kalau memang kepanjangan tinggal dipotong, atau mungkin lebih enaknya kita punya aturan baku ya, mau berapa sentimeter panjangnya, supaya nanti kalau kita bikin lagi itu kita udah tahu panjangnya seberapa. Nah, tadi sudah saya pasang ke ring gancinya, ini kemudian kita tempel di bagian belakang bunganya. Supaya rapi, di bagian belakang kita tutup dengan kain flanel. Ini kita gunting seukuran koin ya. Nah, ini kayaknya agak kebesaran, jadi dikecilkan lagi. Dan di bagian akhir kita bikin juntainya menggunakan mani-mani yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, supaya ini lebih rapi, bagian ujung nanti kita bakar terlebih dahulu, dan itu juga mempermudah untuk memasukkan mani-maninya. Kita ikat di bagian ujung, diikat seperti biasa aja. Yang saya pakai di sini ada manik kayu, manik kaca jombang, keramik ya. Kita gunakan yang kira-kira cocok dan senada, artinya yang cocok dengan warna atau corak dari kain perca tadi. Nah, jadinya seperti ini, tinggal kita rapikan bagian ujung talinya. Nah, untuk yang bagian ini teman-teman bisa custom ya, di marketplace itu ada. Ini saya bikin sendiri, desain sendiri, kemudian pesan. Nah, karena tujuan saya bikin gantungan kunci ini untuk oleh-oleh khas Kutai Timur ya, jadi saya gunakan hiasan seperti ini biar jadi lebih cantik dan estetik. Oke, udah jadi teman-teman ya, seperti ini hasilnya. Dan ini beberapa model yang sudah saya bikin, cocok banget kan ya buat oleh-oleh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. See you, bye-bye. Kok see you, bye-bye ya? See you next time, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.